Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai topik kebijakan kesehatan, mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Pada topik kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sinta Febining Tias, dengan NIM 102011535013, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat PSDKU Banyuwangi, Universitas Erlangga. Pada topik kali ini, saya akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, yaitu mengenai konsep kebijakan kesehatan. Yang kedua, definisi dan pentingnya kebijakan kesehatan. Yang ketiga, tujuan, peran, dan fungsi kebijakan kesehatan. Yang keempat, komponen dan tahap penyusunan kebijakan kesehatan. Dan yang kelima, analisis kebijakan kesehatan. Pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep kebijakan kesehatan. Sebelumnya, Sujadi telah mendefinisikan arti dari konsep adalah suatu ide abstrak yang dapat digunakan dalam mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dapat dinyatakan dengan suatu istilah, rangkaian kata, atau lambang bahasa. Lalu Evans dan Manning pada tahun 2003 mendefinisikan arti dari kebijakan, yaitu merupakan suatu konsensus atau kesepakatan terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan diarahkannya suatu prioritas yang bertujuan serta memiliki petunjuk utama dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa adanya suatu kesepakatan dan koordinasi yang baik, maka akan mengakibatkan hal yang diharapkan berakhir sia-sia. Kebijakan kesehatan merupakan suatu kebijakan publik, dan konsep dari kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai adanya suatu negara yang kokoh dan memiliki kewenangan serta memiliki legitimasi, di mana hal tersebut dapat mewakili suatu masyarakat dengan menggunakan administrasi dan teknik yang berkompeten terhadap suatu keuangan dan implementasi dalam mengatur suatu kebijakan. Selain itu, kebijakan kesehatan tidak hanya terdiri dari dokumen-dokumen strategi yang ada dalam suatu negara, melainkan juga berfokus terkait bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan oleh suatu pengambil keputusan dan pemegang program kesehatan, serta bagaimana cara melakukan kebijakan tersebut secara praktis di masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai definisi kebijakan kesehatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Walt pada tahun 1994 menjelaskan bahwa definisi dari kebijakan kesehatan adalah suatu cara atau tindakan yang dapat mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan pengaturan keuangan di dalam sistem kesehatan. Selanjutnya, menurut Green dan Thorogood pada tahun 1998, mendefinisikan arti dari kebijakan kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap pengguna pelayanan kesehatan seperti manajer dan pekerja kesehatan. Kebijakan kesehatan sendiri dapat dilihat sebagai suatu jaring yang memberikan keputusan yang saling berhubungan dan pada prakteknya peduli kepada adanya pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut WHO pada tahun 2000, kebijakan kesehatan adalah suatu kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan swasta. Departemen Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memformulasi dan implementasi kebijakan kesehatan dalam satu negara. Dilihat dari definisi-definisi menurut para ahli, tentunya kebijakan kesehatan sendiri memiliki pengaruh penting terhadap layanan kesehatan masyarakat. Menurut Lepo, pada tahun 1997, menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan merupakan suatu bagian dari institusi, kekuatan dari aspek politik yang dapat mempengaruhi masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun di tingkat dunia. Sedangkan menurut Pius, Mays, dan Walt pada tahun 2005, keputusan kebijakan kesehatan sangatlah penting karena melibatkan persoalan hidup dan mati manusia. Kebijakan kesehatan sendiri merupakan suatu driver dari ekonomi yang disebabkan karena adanya suatu inovasi dan investasi di dalam bidang teknologi kesehatan, baik itu biomedikal maupun produksi, termasuk usaha dagang di dalam bidang farmasi. Pada pembahasan selanjutnya mengenai tujuan,
Peran dan fungsi kebijakan kesehatan. Yang pertama, tujuan dari kebijakan kesehatan sendiri menurut Gormley pada tahun 1999, kebijakan kesehatan memiliki tujuan untuk menyediakan pola pencegahan penyakit, pelayanan yang terfokus ke dalam pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, serta perlindungan terhadap kaum yang rentan. Mengenai pembahasan peran dan fungsi kebijakan kesehatan sendiri, terdapat 5 poin. Yang pertama, kebijakan kesehatan berperan dalam memberikan keputusan dan terfokus pada suatu masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, kebijakan kesehatan memiliki kemampuan dalam menganalisis multidisiplin ilmu. Yang ketiga, adanya kebijakan kesehatan, pemerintah dapat memberikan suatu jenis tindakan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, kebijakan kesehatan mampu menelaah suatu fakta-fakta yang muncul karena adanya akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan. Lalu yang kelima, kebijakan kesehatan berperan dalam memberikan suatu keputusan dengan kebijakan yang sesuai pada permasalahan yang awalnya tidak pasti. Lalu, pada komponen kebijakan kesehatan sendiri ada 4 poin. Yang pertama, konten. Konten ini berhubungan erat dengan teknis dan institusi. Lalu yang kedua, proses. Proses merupakan suatu agenda yang teratur melalui adanya suatu proses rancang dan implementasi di dalamnya. Yang ketiga, konteks, yang merupakan lingkungan di mana suatu kebijakan diimplementasikan. Yang keempat, aktor, yang merupakan seseorang yang berada di dalam pusat kerangka kebijakan kesehatan. Untuk tahapan penyusunan kebijakan kesehatan sendiri ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah dan isu. Yang kedua, perumusan kebijakan. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Dan yang keempat, evaluasi kebijakan. Dalam kebijakan kesehatan terdapat tahap analisis. Pengertian dari analisis sendiri merupakan suatu upaya dalam mencegah kegagalan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan melalui kebijakan. Dalam suatu perspektif analisis kebijakan, perumus kebijakan haruslah memahami suatu kebijakan sebagai proses yang di dalamnya melibatkan para pelaku kebijakan. Analisis kebijakan kesehatan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu untuk dapat memahami proses kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tujuan dan motivasi di balik kebijakan yang diimplementasikan, termasuk fokus pada pendekatan pendapatan keluarga dan kemiskinan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk memahami cara kebijakan tersebut berpengaruh terhadap area keberadaan pendapatan keluarga. Sedangkan tujuan yang keempat yaitu untuk memahami area-area yang potensial untuk diintervensi dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan efek pemantapan dalam pengembangan kebijakan dan proses implementasi. Analisis kebijakan kesehatan sendiri menurut Soeharto pada tahun 2010 menjelaskan setidaknya ada 6 tahapan dalam analisis kebijakan. Yang pertama yaitu mendefinisikan suatu masalah kebijakan. Yang kedua, mengumpulkan adanya bukti-bukti permasalahan. Yang ketiga, mengkaji adanya penyebab permasalahan. Yang keempat, mengevaluasi suatu kebijakan yang ada. Yang kelima, mengembangkan suatu alternatif atau opsi-opsi dari kebijakan. Dan yang keenam, menyeleksi alternatif yang terbaik. Berikut merupakan daftar pustaka dalam pembahasan topik kebijakan kesehatan, mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Cukup sekian presentasi terkait topik kebijakan kesehatan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.